Amin. Silakan duduk. Magicians semuanya. Shalom. Shalom. Hari ini kita kedatangan banyak teman ya. Ini ada dari Jember juga. Ini ada dari Jember. Cindy, welcome back. Ya, welcome back Cindy. Ibu dokter ya. Ibu dokter belum dari tadi. Belum. Enggak apa-apa. Terima aja dulu. Itu Iman. Depan. Iya dong. Dan Jerry juga. Welcome. Here we go. Enggak ya? Bercanda nanti dilaporin ke Anthony lagi ya kan. Masa aku datang-datang sini suruh here we go kok gitu kan. Jangan. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan sama-sama buka di Mazmur 8. Mungkin ada yang sudah tahu tentang ayat ini, sudah pernah baca. Ini kan kalau dulu ada lagu lama ini, lagu lama di bagian awal pasal ini ada bagian awal dan bagian akhir itu jadi salah satu liriknya. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulia. Gak ada yang tahu ya? Tahu ya. Ya sama kita angkatan satu angkatan. Oke, kita akan sama-sama baca ya. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya pasti ya. Oke. Kita akan sama-sama baca. Aku baca yang ganjil, Magicians baca yang genap ya. Praise people baca yang genap, oke? Kita sama-sama baca 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Silakan Magicians. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan penendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus laut. Sama-sama, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Well, anyway, beberapa waktu lalu, ini ya, strap smartwatchku ini putus. Jadi awalnya itu putusnya cuma kerowak dikit gitu. Karena mungkin sering tak ini ya. Mungkin karena ototku tambah besar jadi luas. Ya tiba-tiba petir dari ngedas gitu. Jadi pertama tuh robek dikit lama-lama terus waktu aku jalan pagi bener-bener tak, ya sudah putuslah akhirnya. Nah, dan aku ya, dari proses putusnya strap ini, aku belinya online kan. Dan aku benar-benar merasakan arti enaknya 77 guys. Aku baru tahu, ternyata beli 14.000, nggak ada ongkos kirim. Wow, aku baru tahu loh, seumur-umur, beneran ini. Tak kira, oh ngapain sih mesti nunggu angka kembar dan segala macam. Baru aku tahu. Well, anyway ya, setelah itu aku nunggu kan. Beberapa hari aku nggak pakai ini dong, nggak pakai smartwatch kan. Aku pakai arloji kan, jam tanganku yang lama. Aku pakai jam tangan juga yang lama. Nah, tetapi ada sebuah hal yang mengganggu. Nggak sampai mengganggu seperti apa sih? Cuma kalau dulu aku ngelirik jam tangan itu ngeliriknya cuma jam 5 kurang 5. Oh, jam setengah 8, gitu kan? Liriknya gitu. Tetapi kalau sekarang semenjak aku pakai smartwatch, yang aku lirik itu bukan cuma sekedar jam. Yang aku lirik itu apa? Berapa step ya? Hari ini sudah per ini aku berdiri di sekarang ini 6.988. Wah, kalorinya 300 kalori. Wah, lumayan ya kan? Lumayan hari ini sudah 5.000 ke atas. Jadi yang aku lihat itu bukan cuma jam berapa hari ini. Aku melihat berapa step dan berapa kalori. Nah, secara tidak langsung, waktu aku menggunakan jam tanganku yang lama, bukan smartwatch ya, dumb watch. Jadi tidak bisa apa-apa kan, cuma lihat jam aja gitu kan. Ada sesuatu yang bergejolak gini. Aku hari ini sudah berapa langkah ya?
hari ini sudah berapa kalori ya yang aku kerjakan. Hari ini waktu aku nge-gym, waktu aku leg day, waktu aku latihan chest dan segala macam, berapa kalori ya yang aku bakar. Itu secara langsung itu mengganggu pikiran. Memang nggak begitu sampai parah, sampai parno, sampai gimana gitu kan, sampai cek gitu, enggak sampai seperti itu. Tetapi itu cukup mengganggu, cukup membuat hatiku itu gelisah. Nah, jujur ya, sadar atau nggak sadar, ya, setuju atau tidak setuju, kehidupan kita ini dikelilingi oleh angka. Benar nggak sih? Dikelilingi oleh angka, apapun lah. Mau ini segala macam, itu ada angkanya dalam kehidupan kita. Apalagi ya nanti semakin kalian bertambah usia, angka kolesterol itu semakin mesti dilihat, ya kan, asam urat mesti dilihat, gula darah mesti dilihat. Banyak angka dalam kehidupan kita. Apalagi kan sekarang ini ada tren yang lagi tren di TikTok dan segala macam. Itu apa? Strava, aduh ya ampun, Strava gitu kan. Jadi buka, masuk kulkas gitu, buka, ambil minuman, tutup, jebret, wah berapa kilo gitu kan, pace-nya berapa dan segala macam. Itu akhirnya jadi trennya apa yang dilihat? Angka lagi yang dilihat. Semakin rendah pace-nya, semakin jauh jarak yang ditempuh, ya kan, semakin long run 10 kilo, 21 kilo, wah, apalagi ikut maraton, waduh, triathlon dan segala macam, semakin itu membuat menjadi sebuah kebanggaan, ya kan? Nah, gini, angka-angka yang ada dalam kehidupan kita itu sebenarnya nggak apa-apa, itu bagus justru, ya kan? Itu bagus. Jadi kalau kita sudah tahu nih, hari ini ternyata aku melangkah, aku jalan, itu nggak sampai 10.000. Kenapa ya? Dipikir, oh terlalu banyak mager, terlalu banyak lihat media sosial, berarti besok aku akan coba lebih aktif. Benar nggak sih? Jadi angka yang ada dalam kehidupan kita itu membuat kita semakin aktif, semakin produktif, dan juga bisa membuat kita efektif. Benar itu. Itu nggak ada yang salah dalam angka-angka dalam kehidupan kita, nggak ada salah. Yang salah gini. Seringkali setiap angka yang muncul dalam kehidupan kita membuat kita bukan mengalami pertumbuhan, tetapi justru membuat kita semakin tertekan. Bukan membuat kita semakin efektif dan produktif, tetapi membuat kita menjadi agresif dan justru membuat sebuah situasi yang tidak kondusif. Jadi gini, sekali lagi, angkanya itu nggak salah dalam kehidupan kita. Yang membuat salah adalah penempatan angkanya yang salah. Nih, coba kita buka hati kita hari ini. Seringkali kita memberikan nilai lebih untuk beberapa hal yang harus kita abaikan. Dan sebaliknya, kita mengabaikan segala sesuatu yang kita junjung tinggi, yang harusnya kita junjung tinggi. Coba kita renungkan hal ini dan kita coba sama-sama jujur dalam kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita junjung tinggi, kita abaikan. Tetapi yang kita harusnya abaikan, kita junjung tinggi. Apa yang harusnya kita FOMO, kita JOMO. Tahu kan JOMO? Joy of missing out. Ada baru lagi tuh, karena aku dengerin Vindes kapan hari. Wah, ada JOMO sekarang. Oke. Apa yang harusnya kita JOMO, kita FOMO. Apa yang harusnya FOMO, kita JOMO. Astaga. Gimana gitu? Jadi ada penempatan angkanya kepada sesuatunya, itu yang salah. Nah, ini yang mesti kita sama-sama renungkan. Kesalahan dalam memberikan penilaian dalam kehidupan hanya akan membawa kita hidup dalam tekanan. Prioritas kehidupan kita bukan ditentukan dari apa yang kita inginkan, guys, bukan. Tetapi ditentukan dari apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Jika kita salah memberi angka dalam hidup, maka keindahan Tuhan hanya akan menjadi sampah, dan sampah dunia akan menjadi permata bagi kita. Kalau kita salah menempatkan angka yang harusnya kita abaikan, kita junjung tinggi. Yang kita harusnya junjung tinggi, kita abaikan. Suatu saat, tanpa kita sadari, sampah dunia itu jadi permata buat kita. Yang tanpa sadari, Tuhan yang sebenarnya adalah hal yang paling indah dalam kehidupan kita, justru jadi sampah bagi kehidupan kita. Coba kita renungkan. Seringkali kita menganggap bagian-bagian ini kan, gak apa-apa kan ini, gak apa-apa kan.
kita mulai mengurangi angkanya. Dan kalau istilah yang lama sekali, itu bocor halus dalam kehidupan kita. So hari ini kita akan sama-sama buka hati kita, dan kita sama-sama jujur. Aku bagi sermonku jadi 2 bagian. Yang pertama adalah kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan, dan yang kedua adalah kemuliaan yang Tuhan berikan. Kita masuk ke poin yang pertama ya. Jadi gini, kemuliaan Tuhan. Mazmur 8 ini jelas beristri lagi, karena mentang-mentang istriku hadir hari ini ya. Ini ada bangga nggak sih? Oke, jadi Mazmur 8 ini berisi tentang kemuliaan Tuhan, jelas. Dari permulaan diawali dengan ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya. Diakhiri juga dengan ayat ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya. Ya kan? Jelas isinya pasti dengan kemuliaan. Nah, di tengah-tengah ayat pembuka dan ayat penutup itu dijelaskan bagaimana bentuk kemuliaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, ini ya, kita baca sekali lagi di Mazmur 8 ayat 2 sampai 4. Mazmur 8 ayat 2 sampai 4 ada di sini gini. Dikatakan gini kan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Nih, kalau dalam bahasa Indonesia ya, ini tidak ada perubahan nih kan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kan ada perubahan. Tuhan, Tuhan. Tapi kalau dari bahasa aslinya itu ada sedikit pembedaan, guys. Tuhan yang pertama itu adalah disebutkan di bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu Yahweh. Itu Yahweh itu kenapa sih kalau disebut Yahweh? Karena gini, ingat nggak waktu Tuhan memperkenalkan dirinya pada Musa, ketika Musa ada di Midian dan Tuhan itu memanggil Musa dan Musa berhadapan dengan semak duri yang menyala. Waktu itu kan sempat terjadi percakapan antara Musa dengan Tuhan, dan akhirnya Musa tanya gini, Tuhan, kalau aku bertemu dengan bangsa Israel, aku harus, kalau ditanya siapa nama Tuhan, Tuhan jawabnya apa? Aku adalah aku, I am who I am. Ya kan, Tuhan ngomong gitu. Artinya gini, apa sih artinya aku adalah aku? Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia adalah Allah yang paling ya, kalau sudah ada kata paling sudah nggak ada di atasnya lagi. Paling berkuasa, paling besar, paling hebat. Nah, itu yang dinamakan I am who I am, Yahweh. Nah, sebenarnya bangsa Israel itu nggak bisa. Makanya kan tidak ditulis YAHWEH, bukan Yahweh gitu, bukan. Tapi YHWH. Semua huruf konsonan, karena nggak bisa ngomong gitu. Dulu waktu aku sempat dapat kesempatan untuk datang ke Israel, orang-orang Yahudi ya, kalau doa itu selalu kayak gini. Kenapa kalau mereka selalu doa itu kayak gini? Supaya nggak ngantuk, satu, ini beneran. Supaya nggak ngantuk. Mereka konsennya baca Torah. Nah, yang kedua, harusnya ketika mereka ngomong ada kata Yahweh, contoh gini, ya Yahweh. Jadi kalau tiap kali ada kata Yahweh, mereka harus nunduk. Nah, waktu mereka baca Torah itu, mereka bacanya itu cepat banget. Jadi supaya nggak kelewatan, makanya mereka gini terus, supaya nggak kelewatan. Kalau ada kata Yahweh, biar kayak gini terus. Nah, gini terus ya. Jadi nama ini begitu kudus, begitu agung, dan tidak ada bandingannya. Ini benar-benar hanya satu, the only one. Nah, kata Tuhan yang kedua, ya Tuhan, Tuhan kami. Tuhan yang kedua itu adalah Adonai. Bukan Adonan, Adonai. Apalagi donatnya ya mantan penyanyi ya. Ya yang tahu-tahu aja. Jadi ini bukan Adonan, tapi Adonai. Adonai itu apa sih? Tuan yang berkuasa, yang memiliki otoritas. Nah, jadi Daud menggambarkan bahwa dia adalah the only one,
dan dia adalah Tuhan. Nah kalau digabungkan gini, dia adalah Allah yang benar-benar berkuasa, benar-benar hebat, satu-satunya. Aku suka banget mendiang Om Joseph pernah bilang gini, tidak ada, Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan Allah-Allah lain. Memang tidak ada Allah lain, hanya ada satu Allah. Yang lain bukan Allah berarti. Tidak ada bilang Allah di atas segala. Sebenarnya gitu, sebenarnya ya. Kalau menurut perenungannya beliau waktu itu bilang gini, sebenarnya tidak ada Allah lain, cuma ada satu Allah. Ya Tuhan yang benar ini, Yahweh ini. Jadi Allah yang satu-satunya itu berdaulat penuh di dalam kehidupan Daud dan orang Israel. Dan sekarang juga Allah yang berkuasa penuh, yang satu-satunya itu berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Dia punya otoritas penuh di dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa ngomongin, ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Allah yang memiliki kedaulatan, Tuhan yang memiliki kedaulatan. Nah ini dibuka dengan ini. Nah baru selanjutnya Daud mencoba untuk menggambarkan keagungan Tuhan yang begitu besar. Dia mengatakan bahwa keagungan Tuhan mengatasi langit, dinyanyikan. Ini Daud itu kan pada zaman Daud tidak ada teleskop yang melihat bintang itu sampai gimana. Tetapi begitu Daud melihat langit dan dia melihat bintang, dia tahu bahwa keindahan ini itu ada yang lebih indah di atasnya. Ini pemikiran Daud, perenungannya Daud, dan dia bilang, keagunganmu, kamu Tuhan, kamu itu lebih tinggi dari ini, dan itu dinyanyikan di sana. Ini kekagumannya Daud. Dan setelah itu Daud menggambarkan bagaimana cara Tuhan bekerja. Perhatikan ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga ngomong gini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk apa? Untuk membungkam musuh dan pedendam. Jadi Tuhan dengan kekuasaannya dia tidak perlu orang yang gagah perkasa, dia tidak perlu orang yang atletis, dia tidak perlu orang yang kuat, dia tidak perlu orang yang pintar, dia tidak perlu orang yang hebat, yang berprestasi dan segala macam. Hanya perlu bayi saja dan anak menyusu. Sudah, dia bisa membungkam musuh dan pendendam. Hebat banget. Dia nggak perlu apapun. Aku punya bayi. Aku punya 2 anak. Aku tahu waktu Gideon jadi bayi, waktu Karis jadi bayi, masih bayi. Thank you istri. Ini budayanya istriku datang. Ya. Jadi waktu mereka masih bayi, justru mereka yang perlu pelindungan dari kami. Ada kalian punya ponakan gitu ya. Terus kalian lagi ketakutan terus kalian bayi. Gak bisa, gak mungkin dong. Justru bayi yang dilindungi. Anak-anak yang menyusu itu sampai umur berapa sih? Sampai umur 2 maksimal. Kalian mau meletakkan dasar kekuatan kalian dan pengharapan kalian kepada anak umur 2 tahun? Nggak mungkin kan? Tetapi Tuhan di dalam kelemahan apapun, Tuhan memberikan kekuasaan. Maksudnya adalah gini, kekuatan Tuhan itu tidak tergantung pada orang yang menerima kekuatan itu, tetapi tergantung pada kekuatan yang Tuhan berikan. Lebih tepat lagi, tergantung pada pribadi Tuhan yang begitu besar dan memberikan kekuatan tersebut. Jadi bukan penerima kekuatannya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Tuhan bisa pakai apapun. Bahkan di tulisan yang lain ya, di dalam firman Tuhan memakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Tuhan selalu memakai gitu. Dan sebut nama-nama pahlawan iman yang ada di Alkitab. Abraham yang disebut apa? Bapak orang percaya. Mandul. Bukan Abrahamnya. Dia memiliki istri yang tidak bisa mempunyai anak, Sarah. Tetapi justru dia yang dipilih. Dan justru Tuhan bahkan waktu Abraham bilang, sekiranya Ismail berkenan di hadapanmu. Enggak, Tuhan bilang Ishak yang berkenan. Sehingga Tuhan tidak perlu orang-orang ini. Dari semua Alkitab, waktu Daud dipilih, Daud siapa? Kemerah-merahan mukanya segala macam, dipilih sama Tuhan. Tuhan tidak pilih orang hebat, tetapi karena kuasanya begitu besar, dia tidak tergantung oleh apapun.
Daud juga menggambarkan bagaimana keagungan dan kebesaran Tuhan nyata dalam bagaimana Tuhan menciptakan. Ayat yang keempat ngomong gini, perhatikan ya. Jika aku melihat langitmu, buatan apa? Tanganmu. Jari, guys. Jari. Bukan tangan, bukan lengan. Jari. Kalian, tadi aku bayangin ya, waktu aku renungin lagi. Yang bisa digerakkan oleh jari, yang bisa diolah oleh jari, salah satunya itu cuma upil. Bener nggak sih? Coba kenapa kalau kita ngupil setelah upil terus kita gini? Kenapa kok gini ya? Kenapa yuk? Karena kecil, kalau besar piek gitu. Iya. Lengket-lengket gitu kan. Bayangin kalau segini, lubang hidungnya seberapa guys? Wah, apa guys? Jadi bayangin deh, ini kalau ini memang aku tadi waktu aku renungin, ini memang asli kan suruh. Aku gambarin gini ya, langit itu bagaikan opil buat Tuhan. Jadi maksudnya gini, kalian coba bayangin, kalau Tuhan pakai arloji sebesar apa? Gede banget, dibuat jari dan bintang dan gini, bulan dan bintang yang kau tempatkan, guys. Cuma kayak kalian main puzzle, Tuhan menempatkan bulan dan bintang itu kayak main puzzle. Jadi kalau semakin banyak bintang, itu artinya di sorga itu lagi main dart kayaknya. Ya, gitu. Tuhan lagi main dart. Ambil malaikat. Terus tiba-tiba kan ada bintang yang terus meredup gitu. Itu diambil tuh sama malaikat. Itu mungkin. Coba bayangin, ditempatkan. Ya ampun, gede banget kan berarti. Dari semuanya ini, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, ya kan? Dari bagaimana Tuhan keagungannya dinyanyikan, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan benda-benda langit yang semuanya. Ini kita bisa tarik kesimpulan gini. Dari Tuhanlah segala kekuatan yang besar berasal. Dan segala sesuatu diciptakan dari Tuhan dan oleh karena Tuhan. Artinya, Tuhan tidak tergantung pada apapun. Justru segala sesuatu yang ada di dunia ini tergantung pada Tuhan. Baik yang di atas langit maupun yang di bawah langit, semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya bergantung pada Tuhan. Dari ayat ini ya, dari 3 ayat ini, kita bisa melihat Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apapun. Dia dahsyat sekali. Dan setelah Daud menuliskan ini, Daud masuk ke ayat yang kelima. Ini respon Daud ya. Ayat yang kelima ngomong kayak gini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini bukan sebuah respon yang inferior dari Daud. Ini bukan sebuah respon yang Daud itu ngerasa, aku ini rasa ini banget ya, kecil banget ya. Dan. Ini justru adalah sebuah kesadaran yang berdasarkan pada kebenaran dan rasa kagum akan Tuhan. Ini bukan Daud merasa inferior. Aduh, iya memang gak ada apa-apanya, enggak. Justru ketika kita melihat sesuatu yang besar, kita merasa, ini sudah, ini yang lebih layak. Dari sini, ini yang lebih kuat, ini yang lebih berharga, gitu kan? Pujian pada Tuhan dan rasa kagum kita pada Tuhan, rasa syukur kita pada Tuhan, itu muncul dari sebuah pengenalan, bukan hanya sekedar dari keputusan kita. Kalian pernah dengar sebuah pengajaran ngomong gini, memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur pada Tuhan, itu adalah keputusan. I don't think so. Kalau sekarang pertanyaannya adalah gini, ini bukan semua sekedar keputusan. Keputusan tidak mungkin bisa diambil tanpa sebuah pengenalan. Tanpa Tuhan membukakan dirinya dalam kehidupan kita.
kita tidak akan bisa mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan, kita kembali kepada pernyataan tadi waktu kita awal bahas. Apakah pengenalan akan Tuhan mendapat angka yang tertinggi dalam kehidupan kita? Apakah keinginan kita untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, itu mendapatkan angka tertinggi dalam kehidupan kita? Apakah justru pertemuan-pertemuan ibadah kita, perenungan-perenungan pribadi kita itu justru jadi jomo dalam kehidupan kita? Enggak, gua nggak masalah, nggak datang ibadah sekali doang kok. Kan yang bulan-bulan sebelumnya atau selanjutnya, gua pasti datang kok. Nggak apa-apa, nggak baca Alkitab ini sehari doang, kan sudah hafal beberapa ayat sebelumnya. Come on guys, kalau kita mengerti Tuhan yang begitu besar, suatu saat kalau kita mengalami sebuah permasalahan, itu akan muncul dari mana sih? Karena kita sudah tahu bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Guys, listen to me. Aku pernah sampai ini dulu, tapi aku akan ulang lagi. Skala prioritas dalam kehidupan kita itu bukan kayak list dari bawah ke atas. Kalian pernah dengar skala prioritas dalam kehidupan kita? Pernah ya? 4 prioritas terbesar dalam kehidupan kita. Yang pertama siapa? Tuhan harus jadi nomor 1. Setuju ya? Amin. Tuhan nomor 1. Namamu selalu ada di tempat. Asik. Tahu kalian? Di hati nomor 1 dong. Pertama dong Tuhan. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga, ini biasanya kebalik-balik nih ya. Kebalik-balik nih. Ada yang mengatakan ketiga tuh ini pelayanan dulu atau pekerjaan dulu. Well, whatever it is. Yang pertama aku anggap baik. Pelayanan. Ya kan? Yang ketiga tuh pelayanan, melayani Tuhan. Itu yang lebih ini, yang lebih penting. Melayani. Biasanya tiap camp malam terakhir guys gitu. Sambil basuh kaki. Mungkin ada nanti ya di Fearless ya. Fearless. Melayani. Oke. Itu yang ketiga, melayani kan. Penting tuh. Terus yang keempat apa? Pekerjaan. Ya kan? Skala prioritas itu bukan dari atas ke bawah. No. Tuhan is not the number 1. He is the only one. Tuhan itu bukan nomor 1. He is the only one. Jadi sebenarnya gini, bahasanya ya, skala prioritas. Kalau Tuhan itu the only one dalam kehidupan kita, di dalam keluarga itu harus ada Tuhan. Di dalam pekerjaan itu harus ada Tuhan. Di dalam pelayanan itu harus ada Tuhan. Nah masalahnya sekarang gini, di keluarga, jangan-jangan ya di keluarga kita awkward banget, cringe banget kalau kita ngomong soal Tuhan. Come on lah. Dalam pekerjaan, kok ayolah kita kan kerja nih. Ini pas banget nih, fearless generation, berani untuk berbuat benar, ya kan? Jadi, kok ayolah, masa di kerjaan ini, ya ngomong-ngomong quote-quote yang bagus aja lah, yang ini moral. Kita nggak mau ngomong tentang Yesus. Come on, Yesus dapat angka berapa dalam hidup? Jangan-jangan Yesus jadi jomo dalam kehidupan. Dalam pelayanan, ya yang penting kan kita excellent dalam pelayanan. Oh man. Yang penting kan di dalam pelayanan, yang penting kita bisa ngulik lagu dengan baik. Yang penting proses di dalam media sosial, tampilannya baik. Secara ini viewersnya banyak dan segala macam. Bukan tentang itu. Apakah Tuhan diberitakan di sana? Apakah Tuhan mendapatkan angka tertinggi di sana? Ini ketika kita tahu tadi apa yang kita bahas, posisi kita adalah yang terbesar itu bukan tentang keinginan kita, tetapi pribadi Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Mari kita renungkan bagian ini. Seringkali kita mengesampingkan Tuhan, dan seringkali tanpa kita sadari Tuhan bagikan sampah, sedangkan sampah dunia bagikan permata bagi kita. Pertama kali aku pelayanan untuk kedukaan. Ini agak sedikit anomali, tapi ini sebuah kehormatan juga buat aku ya, kehormatan dan sebuah kesukaan juga. Pertama kali aku khotbah kedukaan itu adalah di ibadah penghiburan mama mertuaku di Gorontalo. Jadi ketemu sama gembala Gorontalo. Ada mana Juk?
Kan aja pohon masih baru datang. Ya sudah, akhirnya aku doa dan akhirnya aku pelayanan. Anyway, waktu itu aku ngomong seperti ini. Bapak Ibu saudara semua tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Amin, amin. Tuhan memberikan karya keselamatan. Tuhan menjamin kehidupan setelah kematian kita. Saudara setuju? Iya, saudara setuju. Mau enggak berangkat ke surga hari ini? Ada yang mau? Kita berangkat surga nih hari ini. Mau enggak? Bingung kan? Aku ngomong gini, jangan-jangan ya, dunia sudah jadi surga buat Anda. Dunia sudah jadi surga buat Anda. Ya mari kita, ini sebuah pernyataan yang mungkin agak sedikit tajam dan sedikit menyudutkan. Tapi mari kita renungkan dari pernyataan ini. Benar nggak sih? Tuhan itu mendapat angka tertinggi dalam kehidupan kita. Kemuliaannya itu benar-benar kita bukan hanya tahu, tapi kita alami, kita pahami, dan kita bagikan. Mari kita renungkan. Gini, jika kita tidak berubah dalam kehidupan ini, jika kita tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita, ini bukan soal perubahan nasib ya, yang miskin jadi kaya, yang banyak utang sudah bebas dari hutang gitu, yang sakit jadi sembuh. Ini bukan tentang ini. Yang posisinya rendah jadi naik pangkat gitu, dapat terobosan dari Tuhan. Ini bukan tentang itu guys, tetapi tentang perubahan hati dan paradigma. Jika tidak ada perubahan paradigma ini, jangan-jangan kita tidak aware saat Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Atau bisa jadi pergumulan yang kita hadapi adalah cara Tuhan untuk memanggil kita untuk melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada perubahan paradigma dan perubahan hati di dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita tidak aware ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jangan-jangan Tuhan sudah menyatakan, langit yang begitu indah, kehidupan yang begitu nyaman dalam kehidupanmu, dan kita gagal untuk tahu bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Atau sebaliknya, kalau kalian alami pergumulan sekarang, jangan-jangan itu cara Tuhan untuk manggil kalian kembali. C.S. Lewis pernah nuliskan seperti ini. C.S. Lewis seperti ini. Musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia itu bisa jadi megafon bagi Tuhan untuk memanggil manusia kepada Sang Penciptanya, kepada Yahweh dan Adonai. Yahweh yang satu-satunya yang berkuasa dan memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita. Guys, tujuan utama Tuhan menyatakan kemuliaannya adalah untuk memulihkan hubungan yang memberikan kita arahan dan tujuan. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, Tuhan bukan hanya menyatakan kemuliaan, tetapi juga Tuhan memberikan kemuliaan. Lah, kok bisa kemuliaan itu diberikan kepada kita? Berarti kita punya kemuliaan dong. Ada yang bilang dulu, kita ini adalah pembawa kemuliaan Tuhan. Apakah, apa sih artinya ya sebenarnya? Memang kemuliaan Tuhan itu bisa kayak barang dikasih-kasih gitu, dibagi-bagikan kayak brosur gitu. Enggak kan? Kalau kemuliaan Tuhan itu diberikan ke kita, berarti Tuhan tidak punya kemuliaan lagi dong? Atau kemuliaannya berkurang, kan sudah dibagi-bagi ke kita. Itu gimana sih konsepnya? Mari kita masuk ke poin yang kedua, kemuliaan yang Tuhan berikan. Lihat, kita baca sekali lagi ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, dan juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Oke, dari ayat yang kita baca ini, khususnya ayat yang 6 sampai 9, ada yang tahu enggak? Ini mengarah kepada peristiwa apa? Ada yang tahu? Aku permisi ngambil kopi ya. Mulai sakit kepala aku guys. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Nah ini Cece Bojutban ini apa peristiwa Cece?
Vira tahu. Nih. Ya, yang ikut pemuritan nih, Yosua nih, Koko yang pakai baju hitam ini. Apa? Peristiwa apa? Yos? Apa? Bangsa Israel melewati Laut Merah. Oke, nggak apa-apa. Yuk, yang lain lagi. Bangsa Israel melewati Laut Merah. Oke, ada lagi. Grace, apa Grace? Hah? Nggak tahu, apa yuk? Kalian rock nggak tahu ini ayat apa? Hah? Penciptaan guys. Wah, siapa namanya? Anda dapat rumah di pengantin, dan mendapatkan suami terbaik. Hah? Oh nanti kalau bisa jawab lagi. Waduh berat. Ini beban buat saya. Ya Tuhan kami. Anyway, ini adalah ayat penciptaan. Rock mesti tahu dong. Rock kan selalu didengungkan. Kita ini dominion. Kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang yang melata, semuanya kita berkuasa di sana. Ya kan? Tapi gini, ya Tuhan itu bukan cuma menciptakan kita serupa dengan gambar. Kan perhatikan ya ayat ini kan. Engkau membuat dia, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini biasanya kalau bahasa aslinya itu apa? Imago Dei, gambar Allah, ya kan? Imago Dei. Nah, gini, yang telah memahkotanya dengan kemuliaan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Seluruh ciptaan manusia berkuasa atas itu. Mari kita pahamin hal ini. Segala hal yang Tuhan ciptakan, hewan, tumbuhan, matahari, bulan, bintang dan segala macam, itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Ya dong. Ya kan? Kalau tidak diciptakan untuk kepentingan manusia, tidak ada tuh mitore. Untuk kepentingan kita kan. Dan ini untuk kepentingan manusia. Dan ini ya, perhatikan ya. Manusia diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Iya kan? Semua diciptakan untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan manusia. Tetapi manusia diciptakan untuk kepentingan Allah. Artinya manusia hidup untuk kemuliaan Allah. Manusia ada untuk mencerminkan kemuliaan Allah. So kesimpulannya, kita tidak memiliki kemuliaan. Hanya Tuhan yang memiliki kemuliaan. Sedangkan keberadaan kita hanya sebagai cermin yang memantulkan apa yang ada di depannya. That's why aku ada cermin di sini. Jadi cermin ini tidak mungkin dong. Di depan cermin ini, waktu aku bercermin di seperti ini, yang tampil di cermin ini adalah Yosua, bukan? Iya. Dan mungkin yang tampil di sini terus Tobingse. Benichi jayo singi wo jari sosa. Yo, come on. Ramu dele wo jai wo senpa jai wo. Ada teman-teman dari ambasador guys, behave. Oke. Nanti bilang sama Antoni, masa pengorbannya celanaan, gak bagus. Daging debda ada sorry. Nah, sekali lagi kasih sambutan buat teman-teman dari ambasador guys. Jadi gini, cermin hanya menampilkan apa yang ada di depannya. Jadi manusia harusnya menghadap kepada Allah. Dan harusnya menampilkan siapa Allah itu. Iya kan? Siapa Allah itu. Tapi gini guys, seringkali yang diajarkan itu hanya sebatas Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita adalah berkuasa atas semuanya yang diciptakan oleh Tuhan. Benar gak sih? Coba kalau memang kita berkuasa, datang ke Taman Safari, ke bagian singa, kalian turun, diam semuanya. Oh, dikerawuk kan. Coba. Bener kan? Bener tuh. Tak kasih sebuah contoh lagi ya. Gini ya, ini seringkali diajarkan ini. Jarang sekali diajarkan Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan Allah yang ditampilkan, manusia menampilkan. Ini contoh aja ya, kalian bukan dunia maksudnya, tapi manusia menampilkan kemuliaan yang lain. Bukan menampilkan kemuliaan Allah. Ini contoh aja ya.
Contoh aja, bukan menampilkan kalian ngaca semua nanti nih. Ih, yang cewek-cewek masih ngaca nih. Sini sini. Sadana agung. Ya, jadi manusia kehilangan kemuliaan itu adalah apa? Bukan kita punya kemuliaan. Yang hilang itu apa? Arahnya yang hilang. Tahu gak sih? Bukan, waduh kita jatuhan, no, arahnya yang hilang. Kenapa manusia waktu jatuh dalam dosa, apa yang pertama kali disadari? Ketelanjangan mereka. Loh, bukankah mereka waktu jalan Adam dan Hawa mereka telanjang? Kenapa? Mereka kok baru sadar waktu jatuh dalam dosa? Karena yang mereka lihat itu cuma Allah. Dan peduli sama ketelanjangannya. Jadi kalau kita ke surga nanti, yang kita pedulikan cuma Allah, bukan yang lain. Bukan kesenangan kita kan. Kalau nanti di surga terus ada kesenangan kita yang dipuaskan, itu bukan surga guys, dunia tetap. Toh, benar gak sih? Ya kan? Nah, yang hilang itu adalah arah manusia. Manusia lebih mencari kemuliaannya sendiri. Manusia lebih mencari apa yang menyenangkan dirinya sendiri. Makanya setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi berkuasa atas segala ciptaan. Justru manusia saling menguasai satu sama lain. Dan bahkan ironisnya, ciptaan Tuhan menguasai manusia. Let me tell you, paling dekat 5 tahun ke belakang, COVID. Dikuasain nggak kita? Dikuasain. Kemana-mana kita mesti pakai masker, kemana-mana kita mesti social distancing, kita nggak bisa ibadah. Dikuasain kita nggak? Dikuasain. Tak kasih tahu lagi. Sini ada yang rokok, mudah-mudahan nggak ada. Rokok dari apa? Tembakau. Tembakau dari apa? Tumbuhan. Tumbuhan menguasai. Sini. Oke. Lain lagi. Uang. Uang dari apa? Kertas. Kertas dari? Masa kita? Kita tidak bisa menguasai semuanya. Kita tidak bisa menguasai semuanya. Dosa membuat kita memantulkan kemuliaan dunia dan kemuliaan diri sendiri. Dan dampak dosa membuat kita tidak lagi berkuasa penuh atas ciptaan. Justru gak jarang ciptaan yang menguasai kita. Gak jarang ciptaan. Posisi kita di hadapan Allah itu tidak mungkin bisa kembali. Karena apa? Manusia sendiri kehilangan sense untuk kembali kepada Allah. Tahu gak sih? Manusia tidak punya keinginan untuk kembali kepada Allah. Karena bagi manusia menampilkan kemuliaan dunia itu lebih menarik, lebih bisa diterima, lebih, bahasanya sekarang, lebih relevan guys. That's why kita gak berani ngomong benar kan? Karena apa? Kita lebih relevan kalau ngikut dunia. Manusia sendiri tidak memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah. Dan ini, posisi ini tidak bisa berubah. And you know what? Kabar buruknya, ketika manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut. Maut, upah dosa. Mari kita renungkan begini. Manusia sebenarnya tidak punya kemuliaan, hanya memantulkan kemuliaan Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka memantulkan kemuliaan mereka sendiri. Mereka memantulkan kemuliaan dunia. Yang mereka cari itu hanya dunia. Yang bernilai, yang berangka tinggi di dalam kehidupan manusia, itu cuma dunia. Posisi, harta, tahta, semuanya yang ada, itu yang bernilai lebih tinggi. Itu yang punya angka yang jauh lebih besar. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika manusia tidak bisa kembali padanya? Ini yang dilakukan pada Tuhan. Karena manusia tidak bisa kembali padanya, Tuhan yang datang. Tuhan yang datang. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak membawa atribut ayat 2 sampai ayat 5 tadi, di mana keagungannya dinyanyikan, di mana Dia adalah pencipta langit dan bumi. Justru caranya supaya manusia bisa mendapatkan kemuliaan kembali, Dia yang datang pada manusia. Justru Dia yang tanggalkan kemuliaan. Tuhan tanggalkan kemuliaan. Tuhan datang ke dunia supaya apa? Di dalam Tuhan
dosa manusia, hitam kan? Dosa manusia diambil, dan dia mati di atas kayu salib, sehingga manusia bisa kembali menampilkan Allah, memantulkan kemuliaan Allah melalui siapa? Kristus yang datang, yang meninggalkan semuanya, yang meninggalkan atribut kealahannya dia, supaya apa? Dia ada dalam hatimu, dan kamu bisa memantulkan lagi kemuliaan Allah yang datang padamu. Jadi, kalau pengen tahu kemuliaan Allah yang sejati, lihat salib Kristus. Di sanalah kemuliaan Allah yang sejati. That's why di tempat ini mungkin kalian berpikir, kok salib terus sih? Injil terus, Kristus terus, Christ people, apa sih kok? Guys, ini bukan kita kekurangan bahan untuk khotbah. Karena bagi kami tidak ada angka yang lebih hebat dari salib Kristus. Karena bagi kami tidak ada kemuliaan yang lebih hebat daripada salib Kristus. Karena bagi kami tidak ada berita yang lebih dahsyat daripada salib Kristus. Ini bukan motivator di tempat ini. Kami di sini bukan motivator, kami di sini adalah Kristofator. Supaya kalian tahu semuanya, kita semua di tempat ini bisa menikmati Kristus dan memantulkan Kristus, bukan lagi memantulkan dunia. Ini yang kita bersama-sama hidupi, guys. Salib adalah tindakan Allah untuk mengejar manusia, yang mengejar manusia untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Pada saat manusia sibuk membangun kemuliaannya sendiri, di mana manusia tidak mampu menatap serta memantulkan kemuliaan Allah, di sanalah salib itu benar-benar nyata. Kemuliaan Allah yang mengejar kita, dan kemuliaan Allah itu mengejar kita. Dia tanggalkan kemuliaannya, dia ambil dosamu dan dosaku, mati digantung di atas kayu salib, supaya di dalam Kristus kemuliaan Allah kembali. Kamu bisa menatap Allah yang begitu luar biasa itu jadi manusia. Jadi sangat relevan untuk kita menginjil, sangat relevan. Tuhan itu bukan jauh, guys, gak jauh. Tuhan ada dalam jangkauan. That's why tidak ada hal yang lebih berharga dari salib Kristus. Saat dunia memberikan angka yang sangat rendah, karya salib Kristus justru menyematkan angka yang sempurna pada kita. Dunia mungkin menganggap kita, aduh, kamu gak bisa apa-apa. Saya undang pemain musik tuh, maju. Kamu ngerasa bahwa, aduh, kamu gak punya ini, gak punya posisi, gak punya pendidikan yang bagus dan segala macam. Tapi satu hal, justru salib Kristus itu memberikan angka tertinggi dalam kehidupan. Tujuan karya salib Kristus tidak membuat kita, perhatikan ini, tujuan karya salib Kristus tidak membuat kita berkuasa atas segala ciptaan. Enggak. Kita jadi orang Kristen bukan supaya kita berkuasa, kita masuk dalam kerajaan Allah supaya kita dikembalikan kepada kekuasaan kita. No, please, dengar ini, Christ people, dengar ini ya. Tujuan karya salib Kristus tidak membuat kita berkuasa atas segala ciptaan, tetapi justru membuat kita sadar bahwa Kristuslah pribadi yang mulia dan berkuasa atas segalanya. Bukan kita yang berkuasa, tetapi Kristus, Yahweh, Adonai itu berkuasa atas segala hal. Bukan kita jadi berkuasa, tetapi kita jadi mengerti siapa yang berkuasa. Itulah tujuan salib Kristus. Itulah tujuan Injil diberitakan. Bukan membuat kita jadi superior, guys. No. Justru melihat supaya apa? Kita semakin hari menyampahkan dunia dan melihat bahwa Allah adalah permata yang indah dalam kehidupan kita. Ini ada satu ayat penutup bagian Efesus 1 ayat 22 sampai 23 mengatakan demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Bukan di bawah kaki kita lagi loh, tetapi di bawah apa? Kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jelas ya? Kristus mendapatkan kuasa atas segalanya, dan Kristus diberikan kepada jemaat, kepada kita, Christ people di tempat ini sebagai kepala. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Hari ini Christ people
di tempat ini. Mari kita renungkan dan sadari, tidak ada yang lebih berkuasa dari Kristus untuk menentukan angka kehidupan kita. Selain Kristus gak ada yang berkuasa, gak ada. Kristuslah yang paling berhak untuk memberikan angka dalam kehidupanmu. Dan tidak ada hal atau pribadi lain yang angkanya melebihi pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Gak ada. Hobi kita dan segala macam, gak ada. We are Christ people. Tujuan hidup kita akan makin jelas saat kita mengarahkan kehidupan kita hanya pada Kristus. Dan yang kita kejar dan usaha hanya memantulkan kemuliaan salib Kristus. Listen to this. Karya salib Kristus membuat kita berharga di hadapan Allah. Dan karya salib Kristus adalah angka yang sempurna yang harus kita tunjukkan pada dunia. Gak ada yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan ini. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Yesus, hari ini mari kita renungkan, Tuhan itu begitu mulia dalam kehidupan kita. Akankah kita menukar Tuhan dengan dunia? Tuhan justru menanggalkan kemuliaannya untuk mendapatkan kita. Akankah kita mengabaikan apa yang telah Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita? Ini bukan tentang bagaimana sungkan ya, Tuhan sudah segitunya sama kita. Tapi pahami, tidak ada yang lebih berharga selain Kristus dalam kehidupan kita, guys. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, di bawah kolong langit itu, ini ada masanya semua. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dia selalu ada dan dia selalu tetap sama. Itu adalah pribadi Kristus sendiri. Pribadi Allah yang mulia, Yahweh dan Adonai. Dan justru dia datang untuk menemui kita. Hari ini, mari refleksikan ini. Mari rekomitmen kembali kepada Tuhan. Jangan lagi abaikan segala sesuatu. Jangan lagi kita mengabaikan obrolan kita tentang Tuhan, perenungan kita tentang Tuhan. Itu akan selalu relevan kok dalam kehidupan kita. Akan selalu relevan dalam kehidupan kita. Injil akan selalu relevan dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita ambil komitmen. Kita kembali kepada Tuhan. Kita merenungkan kasih-Nya, kita merenungkan kebenarannya setiap saat, setiap hari. Kita merenungkan karya salib Kristus, betapa mulianya Allah dalam kehidupan kita. Mari kita kembali pada Tuhan. Justru ketika kita merenungkan salib Kristus, kita bisa sama-sama berkarya bagi Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan hari ini. Aku kasih waktu buat kalian. Mari katakan pada Tuhan, Tuhan ini kehidupanku Tuhan. Ini kehidupanku Tuhan. Aku mau memantulkan kasih-Mu. Aku mau memantulkan kemuliaan-Mu dimanapun aku berada. Siapapun kau, Tuhan mau pakai kehidupan. Tuhan mau nyatakan kemuliaan-Nya jauh lebih lebar, jauh lebih dalam kehidupan. Masalahnya kamu mau nggak untuk menyatakan itu pada dunia? Bersyukur buat kasih-Mu.
karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu, di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, oh aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman Tuhan di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku dalam genggaman-Mu, ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu, karena ku ingat kebaikan-Mu, karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan, tapi satu hal yang hamba-Mu tahu, yakin dan percaya, ketika pesan ini disampaikan, tertanam dalam hati kami. Engkau sendiri yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami selalu mengarahkan kehidupan kami kepada kemuliaan. Biar kami dalam kehidupan kami Tuhan memberikan angka tertinggi dan satu-satunya kepada pribadi Kristus dan bukannya pada yang lain Tuhan. Pimpin kehidupan kami dari hari ke hari. Biar kasih-Mu, kuasa-Mu, serta hikmat-Mu benar-benar menguasai kehidupan kami. Dan itu saja yang kami sampaikan Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, dan hikmat-Mu yang kami nyatakan pada dunia. Kami ucap syukur buat hari ini. So Christ people, sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Kau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari Kau dengan kasih karunia. Kemanapun Kau pergi, kemanapun Kau melangkah, kasih, kuasa, dan hikmat Tuhan menguasai kehidupan dan dinyatakan melalui kehidupan. Biar kasih Tuhan benar-benar nyata, benar-benar semakin hari semakin Kau rasakan kemuliaan Allah melalui Kristus. Bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi kita merasakan dan menikmatinya. Dan oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia, Yahweh, Adonai itu, Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan kuasa, menyertai kita semua sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap jadi berkatnya. Bless you all. Jangan lupa dilihat booth di belakang dari teman-teman KJC Ambassador.